Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaili Fazaki Azhara. Saya dari Rombel J, absen 18, NIM 140141925. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tangga nada mayor. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan belajar tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Nah, ini dia gambar visualisasi dari tangga nada itu. Nah, tangga nada itu apa sih sebenarnya? Tangga nada adalah susunan nada yang urut dan memiliki interval. Nah, nama lain dari interval adalah jarak. Oke, gitu ya. Nah, urut artinya tidak boleh berubah-ubah. Harus urut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, sedangkan interval atau jarak itu yang seperti apa? Nah, antara do ke re ini memiliki jarak atau interval. Re ke mi juga memiliki, dan begitu seterusnya. Jadi tangga nada adalah susunan nada yang urut antara do ke re ke mi ke fa ke sol ke la ke si ke do. Nah, ini yang disebut tangga nada. Seperti itu. Selanjutnya, tangga nada natural atau asli. Tangga nada natural atau asli itu tangga nada yang belum mengalami perubahan. Jadi, belum dinaikkan nadanya. Nah, berlaku rumus do sama dengan C. Nah, do itu adalah 1. Artinya 1 sama dengan C. Kemudian kita tuliskan di sini C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kemudian C kan sama dengan 1 tuh. Jadi kita tulis di bawahnya untuk mempermudah. Jadi tulis do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Jadi C sama dengan do, D sama dengan re, E sama dengan mi, dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang kita belajar tentang tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor ini mempunyai rumus 1 setengah 1 setengah. Nah, ini bisa kita cek di pianika. Nah, ini dari do ke re jaraknya 1, bener apa enggak? Nah, ini pianika do ke re atau C ke D. Nah, kenapa dibilang 1? Karena melewati yang hitam ini. Maka do ke yang hitam ini setengah, hitam ke yang putih setengah. Jadi dijumlah 1, sehingga do ke re adalah 1. Nah, sama kan dengan rumusnya. Setelah belajar tangga nada yang asli, kita belajar tangga nada yang mengalami perubahan. Nah, tangga nada yang mengalami perubahan itu disebut tanda kromatis. Nah, tanda kromatis itu untuk menaikkan, menurunkan, dan mengembalikan nada. Untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada. Nah, untuk menaikkan setengah nada itu dinamakan crash, atau nama lainnya cruise. Nah, rumusnya ditambah S. Sedangkan untuk menurunkan nada setengah itu dinamakan mol. Mol itu rumusnya ditambah ES.
Nah, untuk mempermudah, kita langsung saja menggunakan pianika ini. Nah, ini C dinaikkan setengah, tandanya disebut crash atau cruise. Tadi rumusnya apa? Rumusnya ditambah IS, jadi bacanya cheese. Sedangkan D diturunkan setengah, namanya mol. Rumusnya ditambah S, jadi bacanya das. Cheese dan das. Oke, kali ini kita akan belajar tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor akan kita pelajari kali ini adalah crash. Crash itu menaikkan setengah nada. Crash mempunyai rumus ambil nada kelima, kemudian dinaikkan nada ketujuh. Oke, sekarang kita buat contoh satu crash terlebih dahulu. Satu crash kita aplikasikan rumus tadi. Ambil nada kelima, naikkan nada ketujuh. Ambil nada kelima dari tangga nada yang natural atau asli. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu nih G. Maka dari itu, satu crash Do sama dengan G. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan selanjutnya. Kemudian setelah itu apa? Kita tulis G, A, B, C, D, E, F, dan G. Selanjutnya, dinaikkan nada ke-7. Naikkan nada ke-7, kita ambilnya dari sini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi F. Rumus dari crash itu ditambah IS. Tambah IS jadi fish atau F crash atau fish. Nah, setelah itu ini kan rumus dari tangga nada natural. Nah, kita akan sesuaikan dengan ini menggunakan pianika. Nah, G, A, B, C, D, E, fish G. Kita mulai dari G. G ke A. Ini ada hitamnya. Jadi, intervalnya atau jarak antara G ke A adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena G ke hitam ini setengah, hitam ke A ini setengah, jadinya 1. Oke, jadi G ke A adalah 1. Selanjutnya A ke B. A ke B ada hitamnya, jadi intervalnya juga 1. Selanjutnya B ke C tidak ada hitamnya, artinya jarak atau interval B ke C adalah setengah. Oke, selanjutnya C ke D. C ke D ada hitamnya, artinya interval antara C ke D itu 1. Begitu juga dengan D. Apakah juga 1? D ke E ada hitamnya, jaraknya 1 juga. Oke, ini nih yang penting. E ke F. Tadi kan F-nya udah jadi fish. Nah, E ke F tidak ada hitamnya, artinya setengah. Kemudian F ke fish. Nah, fish itu yang ini, fish atau F crash. Nah, dari E ke fish artinya setengah tambah setengah, artinya 1. Dari E ke fish 1. Selanjutnya
fis ke G, fis ke G, fis ke G, diturunkan setengah nadanya, jadinya setengah. Kemudian dari sini bisa kita ketahui kan, sama dengan yang di atas ini. Jadi terbukti satu crash do sama dengan G gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan satu crash sudah rumusnya do sama dengan G. Nah, sekarang dua crash. Nah, rumusnya apa? Kita ambil dari satu crash. Sesuai yang awal tadi, ambil nada kelima, dinaikkan ke nada ke-7. Nah, gimana tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu nih D. Berarti D tambah IS, dis, atau D crash. Nah, ditulis tuh do sama dengan D. Kemudian D, E, F, G, A, B, C, D. Tadi kan udah fis, kita tulis lagi fis di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke rumus yang awal ini tadi. Dinaikkan nada ke-7, naiknya setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya C-nya ini jadi cis atau C crash. Nah, bener atau enggak? Kita cek yuk bareng-bareng. Ini pianikanya. D ke E, ada hitamnya. D ke hitam setengah, hitam ke E setengah, artinya D ke E intervalnya 1. Nah, selanjutnya E ke fis, E ke fis, E ke F setengah, F ke fis setengah, artinya E ke fis adalah 1. Selanjutnya fis ke G. Nah, diturunkan setengah nada nih, artinya intervalnya setengah. Mudah kan? G ke A, ada hitamnya, artinya intervalnya 1. A ke B, ada interval, ada hitamnya, artinya intervalnya 1 juga. Nah, ini nih B ke cis, B ke cis, B ke C setengah, C ke cis setengah, artinya B ke cis 1. Selanjutnya cis ke D, cis ke D turun setengah, artinya setengah. Nah, ini sesuai dengan rumus yang awal tadi. Rumusnya apa? Ayo. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, jadi sama kan dengan rumus yang awal, artinya terbukti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 3 crash. 3 crash rumusnya gimana nih? Nah, kita ambil nada kelima dan dinaikkan ke nada ke-7. Kita ambil nada kelima dari 2 crash. 1, 2, 3, 4, 5. A. Artinya do sama dengan A. Nah, kita mulai dari A. A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya tadi kan fis-nya udah, F-nya udah fis, kita tulis lagi. Yang cis udah cis, terus lagi. Nah, karena 3 crash, maka ada 3 nada yang dinaikkan setengah nada. Ada 3 nada dinaikkan setengah nada. Nah, ini kan baru 2, kurang 1 lagi.
Gimana caranya? Dinaikkan nada ke-7 pakai rumus yang ini tadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jadi gis atau G crash atau C crash, F crash gitu ya. Nah, apakah terbukti benar? Mari kita bahas di sini. Oke, A. Kita mulai dari A. A ke B ada hitamnya, artinya jaraknya atau intervalnya 1. Nah, 1. B ke C gak ada intervalnya, jadi jaraknya bukan maaf, dari B ke cis ya, B ke C setengah, C ke cis setengah, artinya B ke cis 1. Nah, dari cis ke D turun setengah nih, turun setengah nada, jadinya intervalnya setengah. Dari D ke E ada hitamnya, artinya jaraknya 1. Dari E ke fis, nah E ke F setengah, F ke fis setengah, artinya E ke fis 1. Nah, dari fis ke gis, nah fis ke gis, fis ke G setengah, G ke gis setengah, artinya fis ke gis 1 juga. Selanjutnya gis ke A, gis ke A artinya setengah intervalnya. Oke, selanjutnya kita 4 crash. 4 crash artinya ada 4 nada yang dinaikkan setengah nada. Nah, rumusnya kita ambil dari 3 crash. Ambil nada kelima dari 3 crash. 1, 2, 3, 4, 5. E, artinya do sama dengan E. Nah, setelah do sama dengan E, kita mulai dari E. E, F, G, A, B, C, D, E. Nah, sudah kan? Yang udah tadi ditulis kembali, cis. Selanjutnya ada fis, ada gis. Nah, berarti kan kurang 1 nada yang dinaikkan setengah. Gimana tuh? Nah, kita ambil dari dinaikkan nada ke-7 dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya D ini adalah dis atau D crash. Seperti itu. Nah, mari kita buktikan. E ke fis. Kelihatan nggak? E ke fis. E ke fis artinya 1. E ke F setengah, F ke fis setengah, artinya E ke fis 1. Oke, 1. Nah, gini. Selanjutnya fis ke gis. Fis ke gis 1. Gis ke A, gis ke A setengah. A ke B 1. A ke B 1. Dan B ke cis 1. Kenapa? B ke C setengah, C ke C setengah. B ke cis jadi 1. Nah, selanjutnya cis ke dis 1 juga. Kenapa? Karena cis ke D setengah, D ke dis setengah, artinya 1. Nah, selanjutnya untuk dis ke E artinya setengah, nih turun setengah. Jadi sesuai. Untuk yang terakhir 5 crash. Nah, 5 crash rumusnya apa? Seperti yang awal tadi, ambil nada kelima dari 4 crash. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya do sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B. Do sama dengan B. Nah, kemudian
B, C, D, E, F, G, A, B. Oke. Selanjutnya, yang sudah di sini tadi ditulis ulang di atas. Ada fish, ada gis, ada cheese, ada dis. Kalau 5 crash artinya ada 5 nada yang dinaikkan setengah nada, berarti kurang 1. Apakah itu? Kita ketemukan dari dinaikkan nada ke-7 dari sini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A plus is. Dibacanya bukan ais, tapi as. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Kita udah menemukan cheese, dis, fish, kiss, dan as. Berarti 5 crash. Kita buktikan di sini. Buktikan di sini. Oke. B ke cheese. B ke C setengah, C ke cheese setengah, artinya B ke cheese adalah 1. Selanjutnya, cheese ke dis juga 1. Teorinya seperti yang tadi ya. Dis ke E setengah. E ke fish 1. Kenapa? E ke F adalah setengah, F ke fish setengah, artinya 1. Dijumlahkan ya. Selanjutnya fish ke gis 1. Kemudian gis ke as juga 1. Selanjutnya as ke B artinya setengah, sehingga benar sesuai dengan rumus yang ada. Sekian dari saya. Apabila pengen salah, mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.